Sedangkan face-nya anti rumor, WKWK yakin banget deh udah dibersihin sih. Kalau dikasih bukti nanti jadiin konten sampai oknum yang bisa dia dapat keuntungan, gue dapat hujatan, kan gak etis banget. Dikarenakan aku ngebuat konten di YouTube, permasalahan dari Haechan dan juga Ryojin itu sampai dibawa ke komunitas online. Jaehyun akhir-akhir ini sering mendapatkan yang namanya hate comment nih guys. Hai guys, I'm Soke, welcome back to my YouTube channel. Nah, gimana sih kabarnya hari ini? Bebek aja dong ya. Dan kalian semua yang lagi dalam kondisi nggak bebek aja, keep fighting guys, don't give up. Well guys, untuk hari ini aku akan ngajakin kalian untuk ngebahas tentang hal yang lagi trending di Twitter. Dan aku juga keseret dalam permasalahan ini, aku juga mau klarifikasi terhadap hal ini, oke? Nah, sebelum aku ngebahas tentang hal itu, aku mohon sama kalian bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya juga. Dan sebetulnya buat like, comment, dan share juga ya. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Oke guys, jadi seperti yang kalian tahu ya, belakangan terakhir nama Jaehyun dan juga Myungji itu menjadi topik perbincangan hangat di kalangan penggemar. Jadi mereka itu dirumorkan berkencan. Dan katanya rumor kencan dari Jaehyun dan juga Myungji itu tersebar di Weibo. Nah, dan untuk orang ini langsung aja ya aku sebutin namanya. Namanya adalah Fiona. Dan cinggu baru-baru ini Fiona ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan penggemar NCT dikarenakan dia telah membuat sebuah video. Nah, video tersebut dia mengatakan bahwa Jaehyun dan juga Myungji itu sempat dirumorkan dating gitu di Weibo. Nah, buat yang belum kenal mungkin sama Myungji, aku kenalin ya sama kalian. Myungji, aka Kim Myungji adalah seorang aktris dan juga penyanyi dari Korea Selatan, dan dia itu berada di bawah naungan agensi AL Entertainment. Dia adalah mantan anggota girl group TinyG. Dia juga dikenal sebagai kontestan dalam reality show kompetitif tahun 2017 yaitu Idol School. Dan topik mengenai dirinya dan Jaehyun menjadi heboh di Indonesia. Kalau hal ini menjadi topik perbincangan hangat di kalangan netizen internasional ataupun di Korea, itu biasanya kerap kali diberitakan langsung oleh portal-portal berita di Korea. Tapi memang dikarenakan hebohnya di Indonesia doang, ya udah gitu. Portal berita Korea tadi nggak memberitakan hal ini. Di Twitter khususnya, topik ini menjadi topik perbincangan hangat dengan kata kunci rumor. Rumor. Seperti yang aku baca tweetannya ya, banyak NCTzen bilang, jangan latah dong, jangan latah. Fans NCT tolong jangan latah Zen tolong dong, jangan gini. Dan setelah aku cek Instagram dari si ceweknya yang katanya mendapatkan banyak hate comment gitu ya kan, aku cek sih kemarin aku nggak nemuin guys. Jujur aku nggak nemuin sama sekali. Aku scroll komennya, tapi komentar yang aku dapetin itu kebanyakan bilang beautiful, kamu cantik, dan bahkan ada yang bilang jangan latah Zen ayo balik, gitu doang yang aku temukan. Sedangkan untuk komentar yang buruk-buruknya aku nggak nemuin sih. Nah, pertanyaannya adalah kenapa aku nggak menemukan komentar negatif di Instagramnya si Myungji? Apakah akunya yang telat? Atau apakah komentarnya sudah dihapus? Atau komentar itu tidak pernah ada sama sekali? Apa pendapat kalian? Komen langsung di kolom komentar ya, aku pengen tahu. Karena aku juga nggak dapet guys, swear. Di sisi lain, Fiona sebagai konten kreatornya di sini itu telah memprivate beberapa videonya karena di videonya dia itu mendapatkan hate comment dari para penggemar NCT. Dan cinggu, di video terbaru dia itu speak up, dan di video terbarunya dia itu ngebawa aku. Oke, gimana dia ngebawa aku? Oke, langsung aja kita baca bagaimana speak up-nya dari Fiona. Nah, di opening, seperti yang kalian lihat, dia menuliskan netizen maha benar yang malah fitnah di Twitter. Baca ini ya. Kamu paham konteks rumor nggak sih? Terutama nih yang merasa bersih-bersih Twitter karena rumor Weibo. Lalu siapa sih yang suruh latah dan juga dibawa ke Twitter? Kan pedemnya sendiri. Coba deh, cukup bahas di grup chat aja kan bisa nih. Next, cuma inisial atau julukan aja deh. Latahan kayak gini, para netizen maha benar, males banget sih. Emang paling adem fans aktor ya, santai idolnya rumor dating mantanan sama siapa. Dating sama siapa aman terkendali. Lalu ada yang DM Fiona dan bilang gini, mungkin bisa di-share mbak ke yang oknum brutal yang senak jidat ngatain konten bohong. Sedangkan di sisi lain gue orangnya santai sih, kalau ada saran langsung gue tanggepin kok. Yang Chunlu Elki heboh di YouTube karena gue kasih subtitle yang otomatis bisa translate ke Indonesia. Bikin konten kan jelasin detail isi rumor itu, takutnya dibawa ke fans sih. Kayak kasusnya Haechan dan juga Ryojin. Makanya yang beberapa rumor ini nggak aku kasih subtitle untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu dibalaslah nih, oke nanti saya coba balas di grup mbaknya, jadi jangan salah paham lagi sih. Lalu si Fiona nulis kayak gini guys, aku udah berusaha biar hebohnya di Indonesia saja, jangan kebawa ke fan. Aku marah kan ya soal aku masukin bukti yang Chunlo dan Elki itu soalnya dijadiin konten YouTube, dia dapat keuntungan, gue dapat hujatan, kan gak etis banget. Aku perlu jelasin ya di sini, dan aku juga perlu pertegas sekali lagi sama Mbak Fiona ya. Mbak Fiona, untuk masalah Chunlo dan Elki itu buktinya aku nggak dapetin dari Mbak Fionanya loh.
aku melakukan searching sendiri. Karena apa? Karena aku juga punya internet, Mbak. Jadi karena aku punya internet gitu ya kan, aku juga bisa searching sendiri kok mengenai bukti-bukti yang ada. Memang aku nggak menampik ya, aku udah lihat videonya dia, dan di videonya dia itu kan udah ditaruh nih Chunlo dan Elky dirumorkan dating nih di Weibo. Terus kan aku sama nih kayak kalian heran juga kan, kenapa sih mereka itu dapat dirumorin dating gitu? Ya udahlah, scroll gitu. Dan pada akhirnya aku nemulah di Twitter. Oke, aku nemu hal itu di Twitter, guys. Dan untuk masalah dispatch, soalnya di video terakhir dia nambahin videonya aku. Dan untuk masalah dispatch yang masalah gay couples itu juga aku nyari sendiri, guys. Sumpah, itu aku begadang semalaman. Aku bongkar juga artikel-artikel yang dulu, pendapat-pendapat di komunitas Koreanya udah aku translatein juga ke Indonesia. Itu dengan susah payah. Dan aku juga nggak telan mentah-mentah setiap informasi yang ada di sana. Aku juga mencari tahu, oh kalau ada bukti ya udah gitu aku buat konten gitu. Kalau nggak ada bukti sama sekali ya udah ngapain kita buat konten, benar nggak? Dan aku juga heran ya, ini kan permasalahan yang besar adalah Jaehyun ya, Jaehyun sama Myungji. Tapi kenapa yang dibawa Chunlo dan Elky? Why like that? Next kita baca lagi. Buat pembelajaran Pio aja sih ke depannya, bahwa lewat live TikTok aja sih biar nggak meninggalkan jejak digital, apalagi kalau itu dicantumin di situ. Langsung deh itu dijadiin konten sama YouTuber yang langsung ditranslate isi rumornya, apa aja buktinya, dijelasin detail pula. Karena Pio sendiri nonton yang bahas Chunlo x Elky itu ada YouTuber loh yang jelasin detail banget. Takutnya sih dibawa ke pan ya, mencoba meminimalisir hal yang nggak diinginkan aja. Itu saran dari kalian yang juga DM TikTok. Aku sih santai ya, rumor di awal tahun 2021, tepatnya bulan Maret, aku juga belum cek apakah kalau search lagi masih ada jejak digital di Weibo. Sedangkan page-nya anti rumor, WKWK yakin banget deh udah dibersihin sih. Aku nggak tahu kenapa netting di sini. Mungkin karena aku yang dibawa kali ya guys. Jadi seolah-olah dia itu juga di sini ngedrak aku. Karena aku juga jelasin secara detail kenapa Chunlo dan Elky dapat dirumorkan dating. Hal ini juga dapat dibawa masalahnya ke pan gitu loh. Jadi seolah-olah dia bilang aku lu cuma buatnya di TikTok. Jadi hebohnya di TikTok Indonesia aja gitu. Sedangkan aku, dikarenakan aku juga ngebuatnya di YouTube dan juga ngejelasinnya secara detail, ini nantinya akan dibawa ke pan. Namun kalian sendiri aku serahin deh sama kalian ya. Kira-kira mana yang berpengaruh? YouTube aku yang viewersnya cuma 5.000 sampai 10 ribuan doang, atau 20-30 ribuan doang, atau kontennya Fiona yang viewersnya sampai ratusan ribu, mana yang lebih berpengaruh? Konten ratusan ribu di TikTok dengan video yang pendek, atau konten di YouTube aku yang jelasin detail tapi dengan viewers yang sedikit? Mana yang berpengaruh dan juga berpeluang besar untuk dibawa ke situs komunitas online? Komen di kolom komentar. Dan sekali lagi aku bilang ya, untuk masalah Chunlo dan Elky sebenarnya para netizen, khususnya untuk netizen, itu nggak ada yang mempermasalahkan tentang hal tersebut, dikarenakan rumor tentang mereka juga nggak berdasarkan banget. Dan di video itu kita juga sempat bahas kalau Chunlo dan Elky dirumorkan dating dikarenakan mereka itu main game bareng, oke? Dan kita juga pernah membandingkan di video tersebut, masih ingat nggak? Di video tersebut kita juga bandingkan bagaimana Chunlo juga bermain bersama dengan Ningning dari aespa, tapi mereka juga tidak dirumorkan dating. Dan kalian, aku mau tanya sama kalian, kalian permasalahkan nggak sih hal tersebut? Dan di sini kan yang dipermasalahkan banget adalah Jaehyun sama Myungji ya. Tapi kenapa terus ngebawa Chunlo dan Elky? Why like that? Apakah dikarenakan aku cuma ngebahas Chunlo dan Elky-nya doang? Aku ngebahas karena menurut aku emang kayak membingungkan banget gitu. Tiba-tiba Chunlo dan Elky dikabarkan berkencan gitu ya. Gak ada angin, gak ada hujan, tapi mereka dirumorin kayak gitu di Weibo. Ya udah, aku cari tahu dong. Gak salah dong kalau aku cari tahu kebenarannya, bener nggak? Dia aja yang mendapatkan rumor itu di Weibo, lalu juga memberitahukannya kepada kalian, gak ada problem. Masa aku yang mencari buktinya dan juga mencoba untuk menjelaskan pertanyaan-pertanyaan di kepala kalian? Itu salah. Ternyata banyak banget yang kurang paham tentang Weibo, tapi mencoba speak up rumor yang seheboh song-song couple cerai aja. Kalau kamu cari sekarang nggak ketemu. Jejak digital rumor bisa kamu dapetin kalau memang saat ramai dan kamu sempat screenshot buktinya. Jadi kan rumor kecuali berita pasti jejak digitalnya bakalan ada ya hingga kapanpun. Semoga paham dan juga menjadi lebih pintar. Video udah di take down karena aku juga mendengarkan saran dari kalian tapi masih dibahas sama oknum di Twitter. Malah dituduh fitnah sebagai konten bohong, bla bla bla. Apakah perlu aku perpanjang lagi? Apakah aku ramai ini sekalian membahas bukti? Paling nggak terima sih karena banyak DM masuk yang bilang kalau Fiona ini malah difitnah. Kalau dikasih bukti nanti jadiin konten sampai oknum yang bisa translate dan jelasin detail rumornya, otomatis takut dong kalau sampai beritanya masuk ke pan kayak Haechan waktu itu. Dan Cigu pada akhirnya dia di sini menambahkan screenshotan dari channel YouTube-nya aku yang membahas tentang Chunlo Elky dan juga dispatch gayless couple. Sorry nih ya kalau ada sampai dari kalian yang nuduhin aku dikarenakan aku ngebuat konten di YouTube. Permasalahan dari Haechan dan juga Ryojin itu sampai dibawa ke komunitas online. Itu menurut aku salah besar banget dan aku juga perlu perjelas hal itu supaya kalian juga nggak salah paham. Oke? Jadi konten tentang Haechan dan juga Ryojin aku udah ngebuat 2 atau 3 bulan yang lalu dan aku ngebahas itu dikarenakan
bahkan hal itu juga sudah masuk ke portal berita Korea. Jadi udah masuk beritanya duluan dan juga dibicarakan sama komunitas online-nya, baru aku bahas di video aku. Jadi kalau ada yang bilang bahwa dikarenakan aku, masalah dari Haechan dan juga Ryojin itu sampai diperbincangkan di komunitas online, itu adalah salah besar. Itu benar-benar salah besar banget sih. Dan berbicara mengenai penggemar, khususnya adalah penggemar dari NCT. Kenapa penggemar NCT itu banyak banget yang marah dengan rumor dari Jaehyun dan juga Myungji? Alasan pertama, dikarenakan NCT mau comeback. Jadi Cinggu, dikarenakan NCT mau comeback, takutnya rumor kayak gini mengalihkan pandangan dari penggemar. Jadi kan para penggemar yang lain itu pengen nih supaya yang lainnya itu untuk fokus sama comeback NCT. Nanti kan kalau udah fokus, mereka bisa streaming nih, streaming di MPK, Spotify, dan juga berbagai platform lainnya. Nah, dengan adanya rumor yang ini, banyak orang yang akan teralihkan. Ada yang hatinya potek, ada yang galau, ada yang sakit hati, sehingga mereka itu nggak fokus untuk melakukan streaming di berbagai platform tadi. By the way, sorry kalau kalian dengar suara, itu adalah suara air. Sorry banget kalau kalian nggak nyaman. Alasan yang kedua, Jaehyun akhir-akhir ini sering mendapatkan yang namanya hate comment nih guys. Apalagi setelah ia itu dikonfirmasi membintangi sebuah drama remake, yang mana drama remake-nya ini kemungkinan akan ada BL-nya. Tapi kan belum dikonfirmasi juga. Tapi meskipun belum dikonfirmasi, Jaehyun loh udah dapetin banyak banget hate comment. Sampai ada yang kayak nge-unstand dia. Jadi kalau ada rumor seperti ini, takutnya sih semakin memperparah kondisi Jaehyun. Dan alasan yang ketiga adalah takutnya nih ada penggemar yang latah sama si ceweknya. Nanti penggemar-penggemar yang gak terima ini alias yang cemburu ini memberikan hate comment lagi sama si cewek, kan parah juga. Dan alasan yang terakhir menurut aku ini adalah alasan yang paling banyak terjadi, yaitu cemburu. Ini adalah salah satu alasan kenapa banyak penggemar yang tidak suka dengan rumor dating dari idol K-pop. Dikarenakan mereka itu cemburu kalau idolnya dikabarin dating sama cewek-cewek yang lain. Bukan dikabarin, tapi dirumorin dating. Dirumorin aja itu udah banyak banget yang jadi galau guys. Udah banyak banget yang sakit hati juga. Apalagi kalau bener-bener dikabarin dating. Waduh, sakit hatinya bener-bener kayak parah banget sakitnya. Lalu kenapa sih para penggemar ini cemburu kalau idolnya dikabarin dating? Emang salah ya? Jadi Cinggu, hal itu dikarenakan cinta nih. Nah, cinta mereka terhadap seorang idol K-pop biasanya lebih dari seorang penggemar kepada idolnya. Dan terkadang cinta mereka juga membuat mereka lupa bahwa mereka juga tak akan pernah bersama dengan idol tersebut. Selain itu, banyak juga penggemar yang rela mengeluarkan uang mereka yang banyak untuk mendukung idol, mulai dari beli album, beli merchandise, dan juga berbagai hal lainnya. Gak hanya uang, mereka juga mengeluarkan waktu mereka. Waktu mereka dihabiskan untuk mengidolkan seseorang. Dan setiap hari, setiap malam mereka terus memikirkan idol tersebut. Inilah yang dinamakan perasaan cinta terhadap seorang idol. Terus, salah nggak perasaan cinta terhadap seorang idol ini? Coba deh kalian tanya sama diri kalian. Salah nggak sih aku cinta sama seseorang yang orang itu juga bahkan nggak tahu siapa aku gitu? Sebenarnya Cinggu, cinta itu nggak pernah salah. Kita yang salah karena kita terlalu berharap untuk mendapatkannya. Cinta itu boleh-boleh aja, karena setiap orang juga punya hati dan mereka juga berhak untuk mencintai siapapun. Tapi harus tahu juga siapa yang bisa kita dapatkan. Dan biasanya kita juga menjadi egois. Di saat kita tidak mendapatkan orang tersebut, kita juga sering berpikiran, kalau enggak aku yang dapetin, maka jangan ada orang lain lagi yang mendapatkan orang tersebut. Dan ini juga merupakan salah satu hal yang egois yang kerap kali ada di benak orang-orang di masa yang sekarang ini. Dan untuk Pio, aku juga paham ya gimana rasa kekecewaan dari Pio, gimana nggak kecewa ya guys dapetin komen gitu ya dari orang-orang, pasti kecewa, sedih, dan juga ya pasti marah juga gitu. Wajar hal tersebut. Tapi seandainya kalau Pio bilang, aduh aku dapat hujatan sedangkan dia dapat keuntungan, nggak bisa dibenerin nih gitu. Jadi dia tuh merasa bahwa seolah-olah cuma dia disalahin, sedangkan ada loh orang yang lebih dari dia gitu. Salah satu contohnya adalah aku gitu. Nah untuk Pio, sekali lagi ya, you have to know Pio, kalau kamu mau jadi influencer, kamu juga harus siap sih mendapatkan hal seperti ini. Ini emang adalah resiko kalau kamu itu terjun ke sosial media. Kalau ada orang yang gak seberapa sama kamu, pasti kamu akan dapetin hujatan. Buat yang bilang aku itu dapetin keuntungan doang dari AdSense, itu juga salah. Aku juga dapetin kritikan dan juga hate comment dari orang-orang. Everyday aku dapetin juga. Dan aku juga sadar meskipun banyak yang gak suka sama aku, but I have to survive. Karena aku juga punya mimpi gitu ya kan. Kalau aku ya mikirin orang-orang ngekritik juga pasti nggak akan maju gitu, nggak akan berkembang gitu. Well Cinggu, gimana pendapat kalian tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. See you next time Cinggu, annyeong, 감사합니다. Goodbye.